Salam damai sejahtera kepada saudara-saudara semuanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kunci pengharapan. Saudara-saudara, diharapkan sesudah mendengarkan khotbah ini, kita memiliki pengharapan yang lebih kuat lagi kepada Allah. Bagi yang belum akan kemudian memiliki, bagi yang sudah memiliki, maka akan memilikinya dengan lebih berlimpah-limpah lagi, yaitu tentang pengharapan kepada Allah tersebut. Saya akan bacakan dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi dari ayat ini kita memiliki pijakan untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman kita kepadanya tidak akan sia-sia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia hidup kembali, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi ini penting sekali. Pengharapan seperti ini, coba saya akan bacakan dengan lebih lengkap lagi, saudara-saudara. Mulai ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudara, dari pembacaan yang agak panjang ini, saudara-saudara, di sini diajarkan bahwa pengharapan kita kepada Allah itu dimulai dari kebangkitan Kristus. Ketika kita masih hidup, kita menaruh harapan kepada Allah. Dan ketika kita kelak sudah mati, kita dikuburkan di dalam tanah. Di sana kita masih
memiliki pengharapan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, betapa pengharapan kepada Allah ini penting sekali. Dan kunci daripada pengharapan kepada Allah itu adalah kebangkitan Kristus yang sudah terjadi, yang kita peringati setiap hari Paskah. Kita rayakan setiap hari Paskah. Kebangkitan Kristus itu menjadi pegangan hidup kita dan juga menjadi pegangan ketika kita sudah meninggal dunia. Saudara-saudara, kita yang hidup pada zaman sekarang ini sebenarnya bisa dibilang lebih enak dibanding dengan orang yang hidup pada zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus dikuburkan, dan sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Karena kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kita telah melihat fakta sejarah dan juga fakta teologis tentang kebangkitan Kristus. Sedangkan orang yang hidup pada zaman dahulu seperti Bapak Abraham, seperti Ayub, seperti Raja Daud, beliau-beliau ini belum pernah melihat, mengalami, mendengar, dan juga membaca tentang Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Coba sekarang kita mulai dari Bapak Abraham. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita menengok di kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22. Di sana kepercayaan Bapak Abraham itu diuji. Pada umur kira-kira 75 tahun, Bapak Abraham dipanggil oleh Allah. Dan Allah berjanji akan menjadikan dia sebagai bapak dari bangsa-bangsa. Keturunannya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pinggir lautan. Tetapi waktu berjalan terus sampai umur sekitar hampir 100 tahun, saudara-saudara, tidak juga punya anak. Ibu Sarah, istrinya telah mati haid. Jadi umurnya sudah sekitar hampir 90 tahun. Tetapi Bapak Abraham percaya. Dan ketika kemudian istrinya mengandung dengan mujizat Allah dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Tentu pasangan suami istri ini hatinya sangat berbunga-bunga. Wah, Ishak kelak mempunyai keturunan yang banyak. Keturunan Ishak adalah keturunanku. Begitu kira-kira pikir beliau berdua.
bahagia sekali. Tetapi ketika Ishak itu masih kanak-kanak, tiba-tiba Allah berfirman, Abraham, persembahkanlah anakmu itu kepadaku menjadi korban bakaran di atas gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Bapak Abraham langsung mentaati perintah itu, saudara-saudara. Dia tidak bertanya, loh Tuhan, katanya keturunan kami akan banyak seperti bintang dan seperti pasir. Tapi kenapa Ishak harus dikorbankan? Dia tidak bertanya begitu, saudara-saudara. Langsung saja dia mengajak Ishak dan dua bujangnya naik ke atas gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Gunung Moria. Di sana Ishak pun bertanya, Bapak, kayu sudah ada, mezbah sudah dibangun, api juga sudah tersedia, tetapi mana domba yang akan dikorbankan itu? Bapak Abraham berkata pada anaknya, nanti Allah yang akan menyediakannya. Kita baca di kitab Ibrani tadi, saudara-saudara, disebutkan di sana bahwa Bapak Abraham itu rela mempersembahkan anaknya untuk menyembelih dia dan membakarnya di atas mezbah, menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Dia rela melakukan hal itu karena dia percaya bahwa Allah berkuasa menghidupkan kembali anaknya itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa. Bapak Abraham percaya bahwa anaknya akan hidup kembali, akan dibangkitkan oleh Allah. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah Ayub, saudara-saudara. Kita membaca di kitab Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini adalah pengakuan dari Ayub, seorang beriman. Dia adalah seorang dari daerah Uz dan sangat kaya raya. Tidak ada orang yang sekaya dia. Disebutkan di Alkitab jumlah kekayaannya sangat besar. Kambing, domba, lembu, sapi, unta, dan juga harta kekayaan, emas, perak, serta budak-budak yang banyak. Anaknya 10, saudara-saudara sekalian. Tetapi pencobaan datang kepadanya. Anaknya habis mati semuanya dalam 1 hari. Dan juga harta kekayaannya dirampas oleh perampok dalam beberapa waktu. Dan setelah dia tidak punya apa-apa, dia menderita dari batok kepala sampai telapak kaki penuh dengan borok-borok.
Saudara-saudara, istrinya pun mencela dia. Sekarang sebaiknya kamu menghujat Allah dan matilah kamu. Tetapi Ayub begitu kuat imannya, dia berkata kepada istrinya, engkau ini perempuan gila. Masakan kamu mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Saudara-saudara, begitulah akhirnya Ayub dia menderita seorang diri. Dan dia merasa seakan-akan dia sudah mati. Seakan-akan dia hampir mati. Oleh sebab itu tadi dia katakan, misalnya mati, maka tanpa kulit pun aku, tanpa daging pun aku akan melihat bahwa penebusku itu hidup. Bahwa Allahku, penebusku itu hidup. Dari dalam debu aku akan memandang dia dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, bukankah ini luar biasa sekali? Seorang yang sedang dalam keadaan menderita begitu hebat, tetapi imannya teguh, imannya kuat. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Dia percaya bahwa Allah adalah penebus yang hidup. Dia pun juga percaya bahwa Allah akan membangkitkan dia dari dalam debu. Begitulah saudara-saudara. Jadi ini dua tokoh ini sangat percaya kepada kebangkitan. Dan yang ketiga adalah Daud, saudara. Coba saya ajak saudara membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Raja Daud adalah seorang anak Tuhan yang setia, yang taat. Dia seorang raja, seorang nabi, seorang imam. Dia sangat mengasihi Tuhan. Demikian bunyi firman Allah dalam Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai 11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai bayi, ketika itu kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir, Daud dia percaya kepada kebangkitan dengan berkata, engkau tidak meninggalkan, tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudara, jadi Daud percaya sekali kepada kehidupan yang akan datang. Daud percaya sekali kepada kebangkitan, kepada kuasa kebangkitan, bahwa Allah itu bangkit dan Allah pun akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bangkit dalam kehidupan yang baru,
bangkit di dalam tubuh yang baru, bangkit kepada kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, biarlah kita semuanya percaya sungguh-sungguh bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah menjadi kunci dari pengharapan kita yang sekarang masih hidup, bahkan kelak apabila kita sudah mati. Jangan ada di antara kita yang tidak percaya, misalnya berpikir, oh Tuhan Yesus tidak bangkit, oh Tuhan Yesus itu tidak mati, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, mana ada orang mati hidup kembali? Saudara-saudara, jangan ada yang tidak percaya, tidak baik. Saudara-saudara, di Alkitab ada golongan pada zamannya Tuhan Yesus, golongan Saduki. Golongan-golongan besar pada zaman Tuhan Yesus adalah golongan Herodiani, golongan Farisi, dan golongan Saduki. Golongan Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Akan saya ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-20. Ayat 27 mulai, dalam perikop yang berjudul pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu ini sesat. Orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan itu dianggap sesat. Karena di sorga itu tidak ada kawin mengawin. Semua orang hidup bagaikan malaikat-malaikat. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu jangan ada di antara kita yang tidak percaya akan kebangkitan. Justru kebangkitan Tuhan Yesus itu kelak akan membangkitkan kita juga. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kunci daripada pengharapan kita. Saudara-saudara, pada akhirnya sebagai penutup saya ajak saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Di sana dicatat tentang pertemuan Rasul Yohanes dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara
orang mati itu. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 mulai. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Inilah Tuhan Yesus, saudara-saudara, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesaksian daripada Rasul Yohanes. Dia berjumpa dengan Tuhan di dalam sorga. Puji Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi percaya. Kebangkitan Kristus adalah kunci dari pengharapan kita. Tetaplah berharap, percaya, dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati.